Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi semuanya teman-teman. Insyaallah pada pagi hari ini kita mulai kembali pembelajaran fikih Taqriyatus Sadidah kita, yaitu meneruskan halaman yang kemarin kita bahas. Yaitu kalau dalam kitab Taqriyatus Sadidah ini halaman 436. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu siyami an-nafli ay saumu yawmi wa iftaru yawmin. Wa huwa saumun sayyidina Dawud alaihi salam. Adapun dalam kesemuanya afdalnya puasa sunnah, yaitu berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Artinya selang-seling di dalam bergilih ganti puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Wa huwa shaumun sayyidina Dawud alaihi salam. Inilah puasa yang dipraktekkan oleh Nabi Allah Dawud. Kemudian dalam segi hal tersebut, kitab ini membagi lagi, ada yang dikatakan puasa hukumnya makruh dan juga ada juga yang haram. Di antara yang makruh apa itu? Makruhun ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil hadi, yaitu mengkhususkan puasa di dalam satu minggu itu, yaitu seperti hari Jumat berpuasa, awis sabti awil ahadi. Kenapa dikatakan makruh? Karena puasa tersebut mengkhususkan di saat hari Jumat itu adalah hari idnya orang-orang Islam, Idul Muslimin. Atau hari Sabtunya itu hari idnya orang-orang Yahudi. Wasabtu Idul Yahudi wal Ahad Idul Nasara. Kemudian di saat berpuasa dikhususkan hari Minggu atau hari Ahad, itu idnya orang-orang Nasara. Wasaumu dahri, kemudian itu puasa satu tahun jika memang liman yakhafu ad-darar. Jika memang posisinya bagi orang yang di dalam puasa terus-menerus sampai tahun-tahun. Itu bagi orang yang dengan puasa tersebut khawatir mudarat di dalam dirinya. Au fawata haqqu mandub, atau dengan puasa takut kehilangan hak-hak di dalam kesunahannya. Hal inilah yang menjadikan puasa hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya apalagi haram, hukumnya haram. Qas wa yanqasimu ilal qismaini. Hal ini hukumnya haram puasa dibagi lagi menjadi dua. Yaitu haram ma'as-sihhati, yang pertama haram akan tetapi dibarengi dengan sahnya berpuasa. Apa itu? Wa huwa shaumu zaujati biduni idni zaujiha, yaitu puasanya seorang istri tanpa seizin suami. Ini puasa sunnah ya. Itu hukumnya haram tapi sah kalau menurut ulama fikih. Kemudian siapa lagi? Wa shaumu al-'abdi biduni idni sayyidihi, yaitu puasanya seorang hamba sahaya tanpa seizin tuannya. Ada dua tuh. Yaitu yang pertama, yaitu istri, ketika posisi istri tersebut puasa sunnah tanpa seizin suami. Kemudian puasanya seorang hamba sahaya tanpa seizin tuannya. Itu yang pertama haram, akan tetapi hukumnya sah. Kemudian yang kedua haram ma'adami sihhati, yaitu hukumnya haram
disertai dengan sesuatu yang tidak sah ketika kita berpuasa. Fi khamsi suwarin, hal ini dalam haram tapi tidak menjadikannya sah, ada 5 bentuk penggambarannya. Seperti 1, somu yaum idul fitri, yaitu berpuasa ketika adanya idul fitri. Wahuwa awal yaumin min syahri syawal, yaitu awal pertama pada bulan Syawal. Ketika idul fitri itu kan pasti posisi awal daripada bulan Syawal. Yang kedua, wa shaumu yaumul idul adha, yaitu berpuasa di saat lebaran, yaitu idul adha. Tadi idul fitri, sekarang idul adha. Wa huwa al yaumul ashiru min syahri dzil hijjah, yaitu berpuasa pada tanggal 10 bulan dzil hijjah. Hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, shaumu ayyamit tasyrik wa huwa yaumun 11, 12, 13 min syahri dzil hijjati, yaitu berpuasa pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah setelah Idul Adha. Berarti kalau Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, dan ini berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau di Indonesia itu istilahnya lagi lebaran apa ya? Otong kurban. Kita puasa maka hukumnya haram. Kemudian yang keempat, shaumun nisfil akhiri min Sya'ban, yaitu berpuasa pada pertengahan akhir Sya'ban. Artinya pertengahan itu kalau dalam bahasa Arab itu mengatakan kalau kita ini yaitu pertengahan di dalam hitungan. Seperti wahya 16, 17, 18 ila akhir syahri. Pada tanggal 16, 17, 18 Sya'ban sampai akhir daripada bulan Sya'ban. Kayak kemarin tuh. Itu hukumnya haram. Yang kelima, shaumu yaum syak, yaitu berpuasa yang posisi hal tersebut di mana keraguan belum dijatuhkannya lalu oleh Menteri Agama kapan puasa Ramadan. Seperti kayak kemarin tuh hari Sabtu. Ketika posisi hari Sabtu tersebut, hari di mananya syak belum dijatuhkan kapan ini Ramadan, kita mendahulukan puasa tersebut, yaitu puasa Ramadan pada hari Sabtu, itu dikatakan hari syak. Enggak boleh, itu hukumnya haram. Wa huwa yaumu 30 min Sya'ban. Di sini dikatakan yaitu hari di mana posisi pas di tanggal 30 Sya'ban. Artinya belum dijatuhkan palu kapan nih Ramadan. Idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Kemudian kita berpuasa ketika orang-orang mengatakan saya melihat hilal. Ya kan? Au syahida min la tuqbala syahadatuhu bi ru'yatil hilal, atau penyaksian yaitu yang penyaksian tersebut tidak diterima penyaksiannya karena dengan melihat hilal tersebut. Seperti kaimra'atin, seperti seorang perempuan melihat hilal. Al-sabiyin, atau anak kecil melihat hilal. Di saat tersebut kita berpuasa, maka hukumnya haram. Kemudian selanjutnya mas'alatun. Permasalahannya apa di sini? Ada permasalahan dalam pertanyaan. Mata yajuzu shaumu yaum syak aw nisfil akhir min Sya'ban? Kapan diperbolehkannya puasa? Di saat hari tersebut hari syak atau emang posisi pertengahan Sya'ban? Yaitu apaan aja yang diperbolehkan di saat hari syak atau pertengahan Sya'ban. Kemudian yajuz shaumuhuma fi thalathin halatin. Diperbolehkan puasa di saat terjadinya hari syak atau diperbolehkannya berpuasa ketika sudah pertengahan Sya'ban. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban. Jika memang
ketika posisi kita di saat itu yang kita lakukan yaitu puasa wajib. Seperti apa? Qada'in, yaitu puasa qada. Mungkin barangkali kayak kemarin bulan Ramadan, yaitu masih punya utang, kemudian kita belum sempat karena pengaruh sibuk, kita berpuasa di hari Syak atau di pertengahan bulan Sya'ban, maka boleh. Au kafaratin, atau kita posisi kafarah, puasa kafarah. Seperti contoh membunuh, itu kan dapat kafarah. Atau posisi kafarah di saat posisi kita haji, ya kan, belum berpuasa 7 hari di rumah, di saat kita berpuasa tersebut, datangnya hari Syak atau datangnya pertengahan bulan Sya'ban, maka boleh. Au nadar, au nadrin, atau emang puasa nadar, ya kan, yang puasa itu mau nggak mau harus dilaksanakan karena janjinya kita di dalam nadar tersebut. Kemudian yang kedua apalagi, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, yaitu apabila yang dilakukan puasa tersebut menjadi suatu kebiasaan kita, sudah istiqomahnya kita menjadi kebiasaan kita, seperti di sini dikatakan wirdun yang terdapat kasomil isnain wal khamis, seperti yang istiqomah, seandainya kita berpuasa istiqomah tersebut hari Senin, hari Kamis, ya kan, udah istiqomah, datangnya di saat itu memang hari Syak atau emang pertengahan Sya'ban, ya kan, nggak apa-apa, boleh, teruskan saja, karena emang menjadi suatu kebiasaan kita dalam istiqomah puasa tersebut. Yang ketiga apalagi yang diperbolehkan dalam hal tersebut, idza wasala nisfu tsani bima qablahu, yaitu ketika posisi kita puasa, ya kan, yang puasa tersebut di bulan Sya'ban, sebelumnya emang kita puasa bima qablahu bi an sama yaum 15 fayajuzul lahu, jika memang kita puasa sebelum tanggal 15 kita puasa, ya kan, kemudian puasa mungkin barangkali istiqomah lagi tanggal 16 atau tanggal 17, boleh tuh. Fayajuzul lahu, maka diperbolehkan bagi dia yang seperti itu. Ayyasuma yauma alladzi ba'dahu yaumul sadisata asyara, yaitu ketika berpuasa ya selanjutnya tanggal 16 Sya'ban. Wa idza sama yaum sadisata asyara jazallahu shamu yaum sabiata asyara, jika memang berpuasanya tersebut contoh tanggal 15 atau tanggal 14, kemudian dia tanggal 16 puasa, kemudian selanjutnya tanggal 17 dia puasa, maka boleh. Hakada ila akhir syahri, dan begitu juga sampai akhir daripada bulan Sya'ban. Fa idza aftara yawman wahidan, jika memang dia itu berbuka di dalam satu hari aja bulan Sya'ban, haruma alaihi, maka hukumnya haram atasnya berpuasa yang puasa itu wisal di bulan Sya'ban. Somu baqiyatis syahri, maka hukumnya haram sisa daripada pertengahan Sya'ban terus ke sana. Gitu. Nah, itulah di dalam hal-hal yang diperbolehkan kita berpuasa ketika adanya hari Syak dan ketika bulan pertengahan bulan Sya'ban. Kama qala sahibu Suhfatuz Zubat, seperti mana yaitu perkataan sahibu Suhfatuz Zubat, wala yasihu shaumu yaumul Id, dan tidak sah berpuasa ketika pas lebaran Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa yaum tasyrik, dan begitu juga berpuasa di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau posisi kita itu lagi lebaran, lagi potong hari raya kurban itu. Setelah tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah itu Idul Adha kan? Setelah tanggal 10 Dzulhijjah gitu.
Kemudian wala tardid, dan hukumnya haram berpuasa yang posisi tersebut hari syak. Hari di mana belum ditentukannya puasa atau belum jatuh palu dari Menteri Agama. Gitu. La, dan tidak dijatakan haram yuwafiq adatan. Jika memang di saat kita berpuasa, di saat datangnya hari syak atau saat datangnya pertengahan bulan Sya'ban, pas kita lagi puasa, yang puasa itu menjadi adatan, menjadi kebiasaan kita atau istiqomahnya kita, seperti hari Senin dan Kamis, ya kan? Atau nadran, atau emang puasa yang berhubungan dengan nadar atau qadha atau kafarah, gitu. Maka boleh. Artinya tidak haram. Awasalasam bisamin maran, atau puasa yang puasa itu terus menerus. Puasa terus menerus artinya posisi siang puasa, yang malamnya dia berbuka, atau yang maghrib dia berbuka. Di sini dikatakan wasalasam yomi maran, yaitu berpuasa yang wisal. Di saat bulan Sya'ban itu memang dia istiqomah dia puasanya. Maka hal tersebut diperbolehkan. Kemudian syurutus sahhati as-shaum, syarat-syarat sahnya puasa. Idza tawaffarat hadis syurut sahha as-shaum wa hiya arba'atun, jika memang terpenuhi hadis syurut di dalam syarat-syarat ini, sahha as-shaum, maka sahlah puasa. Apa itu diantaranya? Wa hiya arba'atun, ada 4 macam. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Fayustaratu ayyakuna musliman jami'an nahari, disyaratkan bagi orang yang berpuasa beragama Islam jami'an nahar, yaitu di dalam siangnya ini dia berpuasa semuanya dalam beragama Islam. Artinya apa? Falau ritadda lahdatan wahidatan batala saumuhu, jika memang di saat setiap harinya itu 1 detik aja dia itu murtad, sekejap aja dia murtad, lahdatan wahidatan batala saumuhu, maka batallah puasanya. Jadi kalau kita itu posisinya dalam tiap hari ini sekian, ada murtad aja, lahdatan wahidatan, dikit aja sekian, maka batallah puasa kita. Itu artinya Islam. Kemudian yang kedua, persyaratannya apa lagi? Wa yusaratu ayyakuna akilan mumaizan jami'an nahar, yaitu disyaratkan berakal, tamyiz di dalam tiap harinya bulan Ramadan tersebut. Di saat kita puasa, falau junna walau lahdatan wahidatan, kalau seandainya gila sedikit aja, ya kan, lahdatan wahidatan batala saumuhu, maka batalah puasa kita. Gila nih dikit sekian, pokoknya akal itu gak sehat, gila aja, batal puasa kita tuh. Wa amal ighma was-sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum, jika memang hal tersebut di saat kita puasa, kita pingsan atau mabuk. Mabuk ini yang mabuk yang disengaja, ya kan? Bukan mabuk darat seperti orang mabuk yang di atas kapal atau di saat di mobil perjalanan jauh, bukan itu. Maksudnya mabuk yang unsur kesengajaan, ya kan? Fasayati, maka nanti akan diterangkan tafsilhu, perinciannya, fi mubtilati shaum, yaitu di dalam hal-hal yang membatalkan puasa, bagi pingsan dan mabuk. Kemudian apalagi yang ketiga, syarat-syarat sahnya puasa, an-naqa'u minal haidi wan nifasi, yaitu suci daripada haid dan nifas. Fayustaratu an takuna al-mar'atu tahiratan, disyaratkan bagi seorang perempuan
disyaratkan bagi seorang perempuan dalam keadaan suci di saat dia itu dalam keadaan puasa. Jami'an nahari, yaitu dalam setiap harinya. Di saat perempuan itu dalam keadaan berpuasa. Kalau hadat fi akhir lahdah, kalau seandainya dia puasa nih, tak dari habis subuh puasa sampai jam 4, jam 5, setengah 6 keluar darah haidnya fi akhir lahdatan minan nahar, akhir-akhirnya itu keluar walaupun cuma satu tetes lahdah, ya kan, minan nahar, ya macam siang atau sore sekian, batala saumuha, maka batallah puasanya walaupun lahdatan. Makanya kita harus bisa membedakan darah itu apakah darah haid atau darah istihadah ataupun darah keputihan. Biasanya kita harus paham, yang tahu diri kita itu kan kita, ya kan? Wa kadzalika, dan begitu juga lau tahurat, kalau seandainya asna'ahu, di pertengahannya itu suci, ya kan? Di pertengahannya suci, tiba-tiba ada sesuatu yang mau keluar. Walakin yusanul hal imsak, akan tetapi disunahkan di saat mau keluar al imsak, hendaklah ditahan supaya tidak batal puasa. Tujuan seperti itu. Kemudian al-ilmu biqaul waqti qabil lis-shaum. Yang keempat, persyaratan sahnya puasa yaitu kita tahu waktu-waktu di mana waktu berbuka. Kemudian di mana hal tersebut waktu di saat memulai dalam puasa tersebut. Ayya'lama annal yawm alladhi yuridu ayyasumahu, yaitu mengetahui bahwa sungguhnya mulainya puasa dari jam berapa sampai jam berapa. Yasihu fihi as-shaum, yang bisa menjadikannya sah itu puasa. Bi alam yakum minal ayyami allati naha 'anis shaum fiha, dan begitu juga hal-hal yang membatalkan puasa apa-apa aja, mengetahui kita hal-hal pelarangan-pelarangan di saat puasa itu apa aja, kita harus tahu gitu. Kemudian syarat wajibnya puasa, syurutu wujubis shaumi, yaitu syarat-syarat wajibnya puasa. Tadi syarat sahnya puasa, pertama al-islamu al-aqlu an-naqau minal haidi wan nifasi. Kemudian yang keempat al-ilmu biqaumil waqti qabil lis-shaum, yaitu mengetahui kan di dalam hal tersebut hal-hal yang membatalkan puasa, syarat sahnya puasa. Kemudian mengetahui syurutu wujubis shaumi, itu syarat-syarat wajibnya puasa. Syarat-syarat wajibnya puasa apa tuh? Ai idza tawaffarat hadis syurut wajib as-shaum. Jika memang terpenuhi di dalam syarat-syarat ini, maka wajiblah berpuasa. Apa itu? Wahya khamsatun. Ada 5 persyaratan. Yang pertama yaitu al-islamu, beragama Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Maka tidak dipanggil dalam urusan ini orang kafir fid dunya. Wa amal murtaddu, adapun orang yang murtad, fayajibu alaihi, maka wajib atasnya al-qada'u, yaitu mengkodok. Selama dia dalam keadaan murtad, mengkodok. Kemudian ketika si murtad itu kembali lagi pada agama Islam. Idza raja'a ilal Islam, apabila si murtad itu kembali kepada Islam lagi, artinya masuk Islam lagi. Taghlidan alaihi, kenapa? Hal tersebut hukumnya wajib mengqadha karena adanya ketegasan dalam hal ini kepada orang-orang yang belum murtad masuk Islam lagi, supaya tidak mempermainkan dalam masalah ini. Gitu. Keras. Gitu. Kemudian, tapi kalau baru masuk Islam ya enggak. Hal ini bagi orang yang murtad. Yang kedua, at-taklif, itu taklif. An yakuna balighan akilan. Taklif ini masuk kepada orang
balik dan orang yang berakal. Wa amas sabiyu, adapun anak-anak kecil, fayajibu, maka hukumnya wajib al wali, atas daripada si walinya, amrihi, memerintahkan kepada si sabi, ayak murahu bisab, untuk memerintahkan si anak itu berpuasa. Lisab'i sinina, jika memang anak itu sudah masuk umur 7 tahun. Wa yadribahu, dan dipukulnya itu anak kecil, idza tarakahu, apabila meninggalkan puasa. Li'isri sinina, jika memang si anak tersebut sudah mencapai umur 10 tahun. In ataqahu, jika memang anak tersebut mampu, artinya dia itu menjalankan puasa kuat. Di sini istilahnya Islam mulai mendidik dalam hal tersebut umur 7 tahun. Karena sudah 7 tahun itu sudah mulai tamyiz, dia sudah mengenal orang atau bagaimana. 10 tahun anak-anak itu sudah mulai cerdas dia. Gitu. Jika memang hal tersebut belum balik, ya kalau sudah balik wajib tuh. Kayak macam perempuan umur 9 tahun kalau menurut mazhab Syafi'i itu. Ya kan? Oh, laki-laki itu ya 15, agak lambat ya baliknya. Makanya hal tersebut dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan ya sudah 10 tahun. Ya kan, di dalam ininya apa? Fatwanya beliau. Kemudian ketiga, al-itaqatu, mampu di dalam menjalankan puasa. Al-qudratu alaihi, yaitu mampu di dalam menjalankan puasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Hal ini masuk dalam mampu itu dalam segi hissan. Kata-kata hissan ini dirinya, manusiawinya. Dan mampu dalam syariat. Nah, di sini yang pertama dikatakan hisan, kemanusiawiannya, fala yajibu ala syihil haram, maka tidak wajib bagi orang yang sudah tua renta. Sudah tua, ya kan? Itu nggak wajib jika memang tidak mampu lagi menjalankan puasa. Tapi jika memang orang tua kita tidak mampu lagi menjalankan puasa, tidak wajib itu, tapi membayar fidyah 1 hari 1 mud, 6 on. Begitu juga wal marid, orang yang sakit, alladzi la yurja bar'uhu atau bur'uhu, yaitu orang yang sakit, yang sakitnya itu menahun, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, artinya sudah parah, sudah istilahnya kencing dan buang air besar di tempat tidur gitu kan, ada orang yang kayak gitu, atau emang di kursi roda terus ya. Nah itu nggak wajib orang tersebut yaitu berpuasa. Kemudian berpuasa dalam hal mampu menurut syariat itu bagaimana? Fala yajibu alal haidi wa nufasai, maka tidak wajib berpuasa orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas. Nah ini itu. Tapi kalau yang hisan, yaitu kemanusiawiannya, orang tua enggak dihitab gitu untuk kewajiban puasa, dan orang yang sakit yang terus-menerus menahun sakitnya. Kemudian apalagi syarat wajibnya puasa yaitu as-sihhatu, fala yajibu 'alal marid. Nah, itu sehat, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Hal ini dikatakan sakit itu jika memang di saat dia puasa sakitnya tambah parah. Sakitnya tambah parah. Nah, kalau sakitnya tambah parah, di sini katakan, ya kan, wadhabitul marid al-mubih lil fitri. Hal ini ada sangkut pautnya. Yang dikatakan orang yang sakit yang diperbolehkan lil fitri untuk berbuka, huwa alladhi yukhafu minhul halak. Jika memang di saat dia puasa khawatir tambah parah lagi sakitnya, al halak,
kebinasaan terhadap diri, tambah parah lagi. Au ta'akhuru asyifa, atau posisi kesembuhannya menurun. Artinya tambah parah lagi, ya kan? Au ziyadatul marad, atau tambah sakit lagi. Jika memang di saat dia berpuasa itu tambah parah. Wa dzalika ma yusamma mahdurat tayammum. Dinamakan juga seperti itu uhdur atau mahdur di dalam memakai air. Artinya ya kalau istilahnya berwudu nggak bisa dengan air maka tayamum. Ya, hal ini fungsinya ini orang yaitu tayamum. Artinya sudah parah kan sakitnya ini. Kemudian yang kelima yaitu syarat wajibnya puasa al-iqamatu, mampu menjalankannya. Artinya dikatakan al-iqamah fala yajib 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawil. Maka tidak wajib bagi orang yang bepergian jauh, alladhi yusafiru safaran tawilan, yaitu bepergian yang sangat jauh, isna wasab'in kilometrin, yaitu yang jauhnya itu dihitung dari perbatasan kota 82 km. Dari perbatasan kota ya, bukan dari rumah ketika musafir tersebut ke tempat tujuan 82 km, akan tapi dihitungnya itu musafir itu dari perbatasan kota. Kalau di Parung tuh bacaan selamat datang di kota Bogor. Parung sebelah sini dikit dekat Telkomsel tuh. Itu di situ dari hitungnya startnya kita musafir. Maka di situ kita boleh kira-kira 5 meter untuk sholat qasar atau jamak ketika kita sudah pergi musafir. Mubahan, hal ini musafirnya yang diperbolehkan oleh agama. Tapi kalau musafirnya karena bermaksiat, maka tidak boleh. Ya kan? Untuk berbuka. Dan tidak boleh juga untuk mengkosong sholat atau menjamak sholat. Karena memang musafirnya itu hukumnya haram. Wa yusyaratu li jawazil fitri fis safar, disyaratkan juga diperbolehkan berbuka di saat bepergian jauh. Ayusafira qabla tulu'il fajri, ketika perginya musafir itu sebelum subuh. Iya kan? Sebelum subuh. Wal afdalu asam lil musafir illam yasuk alih. Adapun lebih utamanya puasa bagi orang yang musafir jika memang bepergiannya itu nggak capek. Kalau sekarang kan enak, ya kan, di mana-mana kita naik pesawat, naik mobil, naik Grab, nggak ada yang capek. Kalau orang-orang dulu kan sangat melelahkan. Jika memang posisi musafirnya itu tidak melelahkan, maka afdalnya, ya kan, hal tersebut tidak usah berbuka. Artinya tetap melanjutkan puasa. Tapi kalau seandainya di dalam musafirnya itu sangat melelahkan sekali, fa in syaqqa, jika memang sangat melelahkan, sangat capek atau haus banget di saat musafir tersebut, fal fitru afdalu. Berbuka itu adalah yang lebih afdal. Jadi ada dua pilihan. Di saat kita musafir dalam keadaan tidak melelahkan, tidak capek, ya kan? Maka maksudnya mampu lagi dalam menjalankan puasa, dengan puasa itu lebih afdal. Atau ada pilihan yang satunya lagi, jika memang di saat kita musafirnya sangat melelahkan, sangat capek, atau haus nggak mampu lagi untuk menjalankan puasa, yaitu fal fitru afdalu, dengan berbuka itu lebih utama. Ya, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita, yaitu mengenai syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang rukun arkanus shaum, yaitu rukun-rukun puasa. Ya, lebih seru lagi. Ya, silakan jika memang ada yang mau bertanya.
Baik, terima kasih Habibana atas penyampaian materinya. Baik, mohon izin Habib, Iya silakan. karena Ustadz Romli lagi dalam perjalanan berangkat kerja, jadi nitip pesan tadi suruh diambil alih. Iya iya siap siap silakan. Baik, teman-teman semuanya, para ustadz dan ustadzah, barangkali ada yang ingin dipertanyakan berkenaan dengan bab siam, khususnya pada kesempatan hari ini berkenaan dengan rukun-rukun puasa. Jika ingin ada yang dipertanyakan, kami persilahkan. Mungkin barangkali apa ya, kajian selanjutnya habis asar aja ya. Jika memang saya nggak bentrok dengan jadwal ngajar dan jadwal kultum saya, ntar saya kasih tahu. Kalau pagi-pagi kayaknya mereka juga pada sibuk ya mungkin. Iya, Bib, kayaknya ada yang berangkat kerja. Kalau kalau yang masih santri mungkin bisa ikut kayaknya, Bib. Tapi kalau yang udah Yang udah ada kesibukan iya udah karena ngejar THR. Iya. Nggak apa-apa. Ya makanya kan kita mengadakan itu selayaknya bagaimana supaya sama-sama enak gitu. Jika memang di saat saya bentrok sore ada kultum atau ada ngaji, saya tetap terus lanjut ngaji di saat Ramadan ini. Nah itu mungkin barangkali saya alihkan di siang hari atau ya, pagi hari lah jam-jam 10 gitu. Kan lebih enak tuh. Pokoknya yang sama-sama enak lah. Ntar saya kabarin di grup gitu. siap, Habib. Nanti kami menunggu instruksi saja bagaimana nanti Habib Iya. bisanya. Ya, mungkin sesi pertanyaan dipersilakan. Baik, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang mau nanya di luar dari materi bab puasa, boleh mungkin. Biasanya bab apa namanya? Kafarat-kafarat yang mungkin punya utang puasa atau sebagainya, dipersilahkan. Ustadz Muklisin. Ini mukanya pada malu. Dibuka Zoom-nya. Jangan-jangan HP-nya ini yang ngaji. Orangnya nggak tahu mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Halo Farhan. awal. Sehat? Udah nikah belum? Ya, silakan. Mau bertanya? Ustadz awal mau nanya bab nikah mungkin. Asik. Yang udah mau nikah, bunda lagi mau zuat beliau, Bib. Mohon doanya. Iya. Gak apa-apa. Kalau nikah itu kalau bahasa sekarang kan, makanya Nabi SAW bersabda, ya ma'asyar syabab man istata' minkum al-ba' falyatazawwad. Di situ gorengan dari Nabi Muhammad kalau bahasa sekarang. Gorengan itu istilahnya, ya kalau emang sudah mampu ya bismillah. Cepat. Nah, makanya Dikomporin, Bib, ya. ya kompor-kompornya Nabi Muhammad. Tapi bahasanya kan sopan. Motivasi lah, Bib. Ya motivasi. Ya kan, ayo ayo. Ya istilahnya ayo kita wadahkan dalam hal tersebut. Sebetulnya kalau di zaman Abah itu Abah wadahkan. Ya kan? Karena yang berurusan dengan hal tersebut sangat luar biasa. Apa ya, dosa besarnya itu gitu. Bahkan kalau orang yang melakukan dalam hal tersebut itu kesonanya tambah fatal. Bukan menjadikan suatu solusi ketika kita melanggar daripada had-had, yaitu hukum-hukum Allah. Oleh sebab itu Abah sangat mewadahkan sekali dalam masalah nikah dan dipermudah oleh Abah. Sebetulnya itulah syariat, bukan mempersulit. Makanya saya juga kadang-kadang kalau di luar, Habib, bisa Kak menikahkan saya? Sebabnya apa begini-gini? Ya udah, bisa saya nikahin. Gitu. Yep. Nah, jangan menjadikan hal tersebut istilahnya hambatan bagi orang yang mau beribadah. Bisa gitu. Walaupun nggak dibayar atau hal apapun ya bismillah.
Yang penting legal. Istilahnya kawinnya itu nggak kucing-kucingan. Kan ada orang itu kawin dengan kucing-kucingan tanpa izin sama orang tuanya, nggak bisa. Tidak diizinkan itu kenapa gitu, kita harus tahu juga. Karena kalau kawin tanpa seizin orang tua itu hidupnya susah mulu. Kasihan ntar selanjutnya. Nggak bakal senang hidup. Yang seperti itu. Walaupun dengan solusi hawa nafsu dengan berbagai kecerdasan, itu tidak menjadikan suatu solusi. Justru itulah masalah. Gitu. Begitu juga pacaran. Pacar itu bukan menjadi suatu solusi. Kita punya hati nurani, kita punya akal, kita punya iman. Bertanyalah dalam hal tersebut, boleh nggak selama ini saya begini terus? Kita bertanya-tanya dalam hati kita. Dalam pertanyaan tersebut, hal-hal tersebut itu tidak memberikan kenyamanan. Wah begini, sekian. Walaupun kita ntar backstreet, ya kan, janjian sana, janjian sini, tersekian. Sampai kapan mau seperti itu? Nanti ntar keturunan kita tuh ntar begitu lagi. Karena dengan sejarahnya kita begitu, akan diturunkan mengcopy pastekan keturunan kita tuh. Di copy paste. Gitu. Oleh sebab itu ya bismillah, kalau emang sudah suka sama suka, datang ke rumah orang tuanya. Di situ kan finalnya kita. Menjadikan jati diri kita bahwa kita itu gentle dan kita itu bertanggung jawab. Gitu. Urusan rezeki itu Allah yang menentukan. Kalau kita bertuhankan Allah. Kalau kita bertuhankan dengan akal, pasti ditanya, kamu ini sekarang gajinya berapa atau sekian. Orang gajinya yang 10 juta aja belum tentu ke depan masa depannya cerah. Jika memang punya gaji ya, oh iya ini masa depannya cerah. Belum sama bilang. Kalau Tuhan mau balikkan dalam gaji itu sekian dalam 1 bulan setelah dia nikah itu langsung 1 juta. Gitu. Baik, mohon izin Habib. Iya. Ini ada pertanyaan di chat, boleh saya bacakan Habib ya? Baik, yang pertama dari Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau sedang berpuasa terus vaksinasi, apakah batal atau tidak puasanya, Habib? Nah, kalau dalam kitab kitab Fathul Qarab itu batal. Yang menjadikan batal itu masuknya benda atau cairan dari luar ke dalam lewat lubang yang lubang kita berlubang. Seperti ini, ya kan? Seperti lubang telinga atau ghair munfatih atau yang tidak berlubang. Yang dimasukkan hal tersebut seperti kita diinjeksi, kemudian di kadang pakai selang dimasukin sini Infus gitu. Walaupun memasukkannya itu ghair munfatih selain daripada rongga-rongga atau lubang-lubang kita. Nah, ada juga yang mengatakan nggak batal. Yang batal tersebut dia bilang jika memang masuknya langsung ke perut maidah. Nah, kalau menurut saya sih batal. Gitu. Tapi kalau seandainya, kan mungkin hari ini vaksinasi itu jadi kayak sesuatu yang dianjurkan, Bib ya, karena wabah ini. Kira-kira boleh tidak, karena memang sudah jadwal vaksin, harus vaksin, nanti kalau nunggu lagi di bulan, pas kebetulan bulan Ramadan gitu, Bib. Kira-kira boleh nggak memilih antara tetap vaksin, tapi puasanya tadi dianggap batal, lalu dan nanti dikodok gitu puasanya, Bib. Boleh tidak? Iya, sangat boleh sekali. Karena posisinya kita kan darurat ini.
wabah di mana-mana. Bahkan menjadikan suatu wajib jika memang di daerah kita itu sudah parah, zonanya bukan cuma merah, bahkan hitam. Gitu. Jadi ada Untuk istisnanya Bib ya, iya, pengecualiannya. pengecualian. Gitu. Kayak macam ada tuh anak pondok dia bilang meriang-meriang. Dia nggak vaksin-vaksin. Dia takut mati, ya kan? Ya mati dan hidup itu bukan karena vaksin. Ya kan, imannya di mana ya kan? Yang pertama itu kan yang rukun iman yang terakhir ya kan, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Ada juga memang orang mati karena vaksin. Emang lu ditentukan mati itu ini aja istilahnya sebab aja sih vaksin itu. Walaupun kalau nggak divaksin juga ya mati. Itu makanya kita ini di dalam menghadapi multimedia yaitu dengan apa ya istilahnya dewasalah dengan ilmu bukan dengan nafsu. Dari perkataan orang yang perkataan itu tidak sesuai dengan tontonan, seakan-akan berlogika, kita percaya. Itu bahaya tuh. Kan kebanyakan begitu. Semuanya ini menafikan agama. Nih tuntunannya, ikutilah kalau emang kita beragama. Kita kadang-kadang beragama, ngikutin agama dalam keadaan pepet doang. Kita ini beragama tapi yang mengikuti kemauannya kita, nafsunya kita. Bahasa kasarnya gitu. Kan begitu selama ini kita. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam, peraturannya, ikutlah tuntunannya secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Di situ pelangkahannya setan pasti bertolak belakang dengan syariat. Kata tattabi'u itu langkahnya setan itu banyak. Dan dia nggak berputus asa, bahasanya gitu. Banyak banget planningnya dia. Yang planningnya itu bikin terbuai kita. Gitu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sudah menjadi tanbih, peringatan dari Allah. Langkahnya dia, setan itu, musuh kamu yang nyata. Artinya apa? Di saat kita melangkah, kita tahu perbuatan itu tidak baik. Tahu kita, karena kita punya akal. Karena sudah menjadi tabiat atau apa? Karena dorongan hawa nafsu, nggak apa-apalah. Seperti orang, mohon maaf, yang korupsi, ya kan? Apakah dengan orang yang korupsi itu nggak tahu bahwa dengan korupsi itu tidak baik? Tahu mereka. Kenapa kok? Mereka itu terjerumus. Jadi seperti itu. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Lanjut pertanyaan selanjutnya, Habib ya. Dari YD. Ini YD nggak tahu cowok atau cewek ini. Pertanyaannya, Assalamualaikum Habib, izin bertanya. Kalau istihadah masih dibolehkan untuk puasa? Pertanyaannya bukan itu. Dibolehkan. Kalau istihadah itu wajib. Segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, segala sesuatu hal-hal yang diwajibkan pada kita wajib juga kita menjalankan. Itu bukan darah haid dia, darah penyakit. Makanya dalam hadis Nabi itu irqun itu
darah yang posisinya di atas rahim sedikit, ada virus yang menggerogoti itu, ada bakteri. Gitu. Makanya kalau jika memang istihadah, dokter, solusinya itu. Karena pengaruh mungkin barangkali kecapean, atau kurang bersihnya di dalam pemakaian kita, mungkin barangkali apa gitu, masih ada apa, habis mandi nggak cepat-cepat kita keringkan, lembab, masih lembab, tubuhnya kita masih langsung pakai celana gitu. Atau emang mohon maaf ya, yang kita pakai dalaman itu beberapa hari yang kita pakai, bisa juga. Maka itu kan bakteri itu sukanya tempat-tempat yang lembab. Ada lagi yang lainnya, silahkan. Selanjutnya, semoga terjawab ya, sepertinya Ustazah ini, Ustazah YD. Kalau jika ada teman-teman yang mau tanyakan atau mau menanggapi jawaban dari Habibana, silakan dijawab di kolom chat atau boleh langsung berbicara ya. Baik, selanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Farhan. Izin bertanya, kalau sedang berpuasa, oh tadi sudah. Selanjutnya dari Mat Buang, dari AS4A. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, jikalau ada seseorang yang sedang puasa, yang sehat, akan tetapi di pertengahan puasa dia stres, hanya beberapa saat, apa hukum puasa orang tersebut? Begitu. Kata-kata stres ini posisinya kalau dalam kitab ini stres nggak masuk. Mungkin junun kali Bib ya. Nah, Gila kalau gitu. junun itu posisinya, kalau stres itu masih ada sadar kan dia. Betul, betul. Ada kesadaran gitu. Dikatakan stres itu dia berpikirnya memaksa dia. Gitu, memaksa dalam hal itu. Kemudian dia tuh merenungkan permasalahan dia terus-menerus. Gitu. Tapi kalau junun itu emang sudah penyakit itu. Mungkin seperti yang dimaksud mungkin gila Kita sesaat tuh, iya, kita tuh seperti sebetulnya epilepsi. pernah junun. Contoh ya kan, kalau merasakan kita itu jannah atau junun, pernah nggak di saat kita berjalan 100 meter kita berjalan tanpa adanya kesadaran? Di saat kita berjalan sudah mentok, baru kita ingat, kok saya ini mau ke sini ya? Padahal kan saya mau ke sana, kok kemari? Pernah nggak kayak gitu? Itu gila. Artinya gila itu dijalankan kehidupan ini tanpa adanya kesadaran dengan akal yang sehat. Dan begitu juga kadang-kadang kita berbicara sendiri gitu, ketawa sendiri tanpa adanya akal yang sehat dalam ketawanya itu atau berbicara tersebut, itu junun. Gitu. Kita ini kan sadar karena akal. Karena akal. Semuanya orang merasakan kepada hal tersebut di saat dalam keadaan contoh masalah yang bertumpuk-tumpuk, nggak ada solusinya, itu pasti jununnya istilahnya banyak. Atau ditinggal istri, ya kan? Di saat mengendarai tanpa adanya kesadaran dia ingat-ingat istri terus nabrak orang. Iya kan? Tiba-tiba nabrak, kok saya nabrak sih? Nah, baru dia sadar. Gitu. Tapi kalau stres dalam permasalahan ini tidak ada ya. Gitu. Saya belum menjawab nih.
Termasuk definisi junun itu kalau yang seperti sakit epilepsi gitu, Bib, termasuk junun, Bib. Dan Epilepsi membatalkan itu penyakit. hilang Dia itu kesadaran. irama, pingsan kesadaran. Karena di dalam otaknya itu ada darah yang tersendat. Epilepsi itu nggak ada obatnya. Cuma apa ya? Dia ini aja istirahat, menyadarkan diri terus begitu. Di saat mau dalam keadaan kena itu epilepsi, istirahat dulu. Terus menerus seperti itu. Melawannya di tubuhnya dia. Obat itu epilepsi hanya sekedar apa ya, mengurangi kekejangan dia aja, sakit apa yang ada di otaknya dia aja. Makanya nggak boleh mukul orang tuh di kepala, nggak boleh. Karena kalau sudah darah itu membeku di otak, karena jaringan saraf tuh di saat kita berbicara, bergerak, itu bergerak terus saraf-saraf dalam otak. Menyambungnya itu ke akal, gitu kan. Ke akalnya itu yang berfungsi dalam kesadaran. Kalau orang sudah dibongkar tengkoraknya, itu nggak aktif lagi seperti normalnya manusia. Mungkin banyak bengong gitu, kayak gila-gila sedikit gitu, begitu. Ya ada lagi silakan. Baik, terima kasih Habib. Mat Buang, bisa dipahami ya jawabannya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan nanti silakan. Ustadz Muklisin mau bertanya? Ya, boleh izin bertanya Habib. Baik, Ya, silakan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasa ini kan, Bib, banyak sekali, apalagi di sekarang ini sudah diperbolehkan namanya musafir. Nah, yang saya tanyakan, kalau misalkan kita musafir pergian jauh, nah itu jarak waktu daripada berbuka itu kan biasanya berbeda. Dari misalkan kita di Jakarta ini bukanya itu jam 18.00, sedangkan mungkin di luar sana, di luar negeri ataupun di negara Arab ataupun masih di Indonesia, cuma beda waktunya mungkin 20 menit atau 10 menit. Nah itu kira-kira ketika kita sampai musafir di sana, apakah mengikuti waktu di Jakarta atau mengikuti waktu yang ada di sana, Bib? Ya namanya ibadah itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Ya di mana kita berpijak, di situ ngikutin waktu tersebut. Jangan mengikuti posisi di rumahnya kita. Gitu. Ya jika memang posisinya ya macam di Amerika, ngikuti waktu di Amerika, bukan waktu Indonesia. Jadi seperti itu. Kayak macam di Indonesia itu kan tiga waktu dia. Waktu Indonesia bagian timur, tengah, waktu Indonesia bagian barat. Beda-beda tuh waktunya. Kayak macam kita di Sulawesi itu, di sekarang nih jam berapa nih? Jam 8 contoh. Di Sulawesi itu udah jam 9. Di Bali itu udah jam 9. Di Aceh jam berapa? Jam 8. Di Aceh itu baru posisinya kalau nggak salah jam 7 atau jam 10. Beda-beda. Di mana kita berpijak, disitulah hukum yang ditentukan berdasarkan apa yang kita pijak tersebut. Paham nggak maksudnya? Iya, Pak Bib. Berarti mengikuti waktu kita musafir yang ada di sana, Bib, ya? Iya, di sana. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Ya, baik, syukron Habib atas jawabannya. Iya, sama-sama. Kalau di Indonesia itu kita puasa sekitar 12 jam kurang lebih, Bib. Kalau di Amerika itu 14 jam. 14 jam mengikuti sana. 14 jam, betul. Kadang katanya ada 2 tahun yang lalu itu sampai ada yang 16 jam. Jadi malamnya lebih sedikit ketimbang siangnya katanya. Iya, ada.
Baik, Kan ini dikatakan siang itu dikit wajahnya nahara ma'asya. Jadi dikatakan siang itu ketika posisi adanya matahari. Tapi kalau nggak ada matahari, malam. Yang namanya ibadah itu tidak lepas daripada waktu dan tempat. Yang menjadikan hal tersebut waktu peredaran matahari. Ada yang siangnya 14 jam, 16 jam, malamnya sedikit. Ada yang 12 jam. Peredaran matahari kan. Wasyamsi tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dia yang mengatur itu semuanya di dalam koridor perputaran antara matahari ke bumi. Gitu. Ya, Baik. ada lagi yang lainnya? Terakhir mungkin Bib, ini pertanyaannya dari HF Store. Assalamualaikum, Habib izin bertanya, bagaimana kalau sedang berpuasa melakukan bekam dan terapi lintah, apakah membatalkan puasa? Kalau Jazakallah. menurut mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Gitu. Cuma hukumnya makruh jika memang tidak dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan sehingga dengan tidak membekam tambah sakit, ya itu hukumnya nggak apa-apa. Bahkan sangat dianjurkan sekali. Dilihat daripada ilatnya. Tapi tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu sesuatu yang baik cairan ataupun benda masuknya dari luar ke dalam. Tapi kalau masuknya tidak unsur kesengajaan nggak batal. Seperti kita lagi mangap ketawa, tiba-tiba ada lalat yang masuk bros ke mulutnya kita, nggak batal. Atau di saat kita dalam keadaan tawa, ya kan, ada asap atau ada debu yang masuk langsung ke mulut kita, masuk ke perutnya kita, nggak batal. Ya, memang tidak disengaja. Jadi gitu. Ntar di sini ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Baik teman-teman, jam sudah menunjukkan. Oh, ada yang bertanya lagi, Bib. Saya bacakan. Assalamualaikum, Bib. Afan izin bertanya, bagaimana hukumnya dengan wilayah di negara lain yang hampir setahun penuh tidak ada matahari? Maksudnya mungkin bagaimana puasanya atau bagaimana hukum puasanya ya? Di sana ada peraturannya. Kayak macam sekarang ada orang astronot itu, ya kan, luar angkasa. Mereka sholat nggak? Sholat kalau Muslim. Ada astronot dari Korea Selatan, Muslim. Bagaimana dengan waktunya? Pakai waktu apa itu? Ya kan? Namanya sholat, ya kan? Ada keterkaitan dengan waktu. Tapi di sana ada waktu nggak? Karena matahari ada nggak di sana? Kalau menurut saya mengatakan dari guru saya itu posisinya kita mengkiaskan waktu di negara yang terdekat dalam hal tersebut. Gitu. Setiap daripada negara yang negara tersebut mayoritasnya ada agama, di antaranya Islam, di sana juga ada yang mengaturnya. Sebelum hal itu kita mengungkapkan dalam pertanyaan terjadinya ini, sebelumnya juga mereka sudah ke depannya, sudah maju dalam hal ini. Masalah waktunya, kita kalau posisinya itu nggak ada matahari, bagaimana? Udah ada di sana. Ini barangkali mereka mengkiaskan di waktu yang terdekat, sekian apa gitu. Makanya Abah bilang, kalau seandainya tidak adanya matahari nih, wajib nggak kita sholat? Gitu. Adanya matahari perputaran karena adanya waktu. Di saat itulah kita wajib sholat ketika masuk waktu, ya kan? Tapi kalau nggak adanya matahari,
Ya kan? Wajib nggak kita sholat? Gitu, wajib nggak kita sholat? Ya nggak wajib. Nggak ada matahari. Di saat itu kalau sudah ada matahari, maka alam ini peredarannya sudah nggak sehat. Maka kalau sudah nggak ada matahari, manusia di bumi ini beku, dingin, lama-lama beku, udah beku, tidak adanya penghidupan. Kalau nggak ada kehidupan ya kan mati. Adanya matahari itu ada kestabilan di dalam cuaca. Jika memang di saat dingin distabilkan dengan kepanasan matahari. Begitu. Kalau nggak ada kehidupan, ya kan, ya sudah menjadi mati di saat itulah kiamat. Ya, ada lagi silakan. Bib, ini lanjutan dari pertanyaan dengan orang yang sama tadi, Bib. Jadi di Finlandia itu katanya 24 jam itu disinari matahari, berarti 24 jam siang terus. Lalu bagaimana hukum puasanya? Itu, Bib. Atau kira-kira kapan puasanya dimulai gitu, Bib? Kalau dalam bahasa fikih, dimulainya puasa itu ketika posisi terbit fajar shadiq sampai matahari terbenam. Itu matahari nggak terbenam yang benar. Yang benar itu nggak terbenam. Jadi yang menyinari dalam siang itu matahari bukan. Boleh Mbak Ya. Nawangsari menceritakan mungkin? Saya juga baru tahu kalau di Finlandia itu di daerah Lapland ya, di Finlandia 24 Mungkin jam saya mataharinya. juga baru tahu yang ada negara itu siang terus. Ya kan, baru tahu gitu. Yang saya tahu itu yang nama setiap negara itu pasti ada perputaran matahari siang dan malam. Gitu. Tapi kalau siang terus saya baru nggak tahu juga. Karena di daerah-daerah kutub juga, kutub selatan, kutub utara juga ada siangnya gitu, cuman nggak lama. Iya nggak lama. Kalau Tapi sampai ada kan? 20 ada, Kalau Bib, nggak ada, ada. iya nggak lama. Tapi perputaran kan matahari itu. Betul. Karena dalam Al-Quran wasyamsi tajri limustaqarrillah. Kata-kata tajri itu berputar pada porosnya dia. Dengan perputaran tersebut adanya kehidupan. Tapi kalau siang terus berarti matahari di situ terus dong. Nggak kemari dong. Atau emang mataharinya ada dua kali. Ya kan? Bulannya Ada jadi gantinya. matahari. Iya gantinya lagi. Nggak nyelam itu matahari gitu. Tapi nggak tahu sih. Kalau di Amerika itu di daerah Washington itu kalau tidak salah, Bib ya, yang saya tahu memang jam 9 malam itu baru berbuka puasa, baru azan maghrib. Lalu jam 11, jam 12 itu sudah subuh lagi, Bib. Jadi jam 9 malam atau jam 8 malam itu baru buka puasa, jam 11 atau jam 12 itu udah sahur lagi. Berarti artinya masih ada jeda dan pergantian waktu gitu, dan Pergantian waktu ya. betul. Siangnya berarti lama ya. Lama, Daripada Bib. di malamnya. Iya. Betul. Untungnya Indonesia, Bib ya. Iya Di untungnya kisaran 12 jam normal. normal. Nah, itu juga saya dapat cerita dari teman-teman yang kuliah di Amerika begitu katanya, Bib. Ya, awalnya sama, mereka juga ngerasa nggak kuat puasa belasan jam gitu, sedangkan Indonesia cuma biasa 12 jam, di sana lebih dari 12 jam, awalnya nggak kuat, tapi
karena terbiasa ya sekarang sudah mulai menyesuaikan gitu. Iya, namanya awal itu pasti teriak dulu kan. Lama kelamaan dengan keteriakan itu mungkin barangkali sudah bosan karena pengaruh nafsu. Yang nafsu itu belum terdidik dalam kebiasaan. Kalau sudah terbiasa akan menjadi biasa dia. Gitu. Kayak macam kita di pondok ya kan, dulu awalnya kan kesrekan dulu, teriak kita. Korengan dulu, sakit dulu, teriak kita. Tapi udah sekian-sekian tahun, mau sakit, mau kesrekan bagaimana juga. Ya tetap aja kita sudah istilahnya apa ya, sudah teruji. Ya kan? Udah biasa, udah punya triknya, udah punya rumusnya. Kalau kesrekan seperti ini, begini solusinya. Gitu. Istilahnya apa ya? Itulah pembelajaran dari Allah untuk makhluknya supaya di saat dalam keadaan diuji ya bukan merengek, bukan membentak, bukan istilahnya apa ya? Berteriak, akan tapi istilahnya kamu berdoa, minta kepada Allah, kemudian disertai dengan ikhtiar. Gitu. Itulah kalau emang manusia itu menuju kedewasaan. Bukan menjadikan suatu solusi di saat kita diuji oleh Allah, kita teriak-teriak seakan-akan dengan teriak itu kita apa ya murka dengan yang Allah Ta'ala kasih. Jangan. Sebetulnya dalam pembelajaran pesantren itu sangat luar biasa pendidikannya itu. Dengan sendirinya. Kita dididik dengan sabar. Bagaimana caranya itu sabar. Dengan sendirinya. Di luar-luar itu tidak ada. Kecuali di dalam lembaga-lembaga pesantren. Kan posisi di pesantren itu dengan berbagai macam ujian. Itu hanya teori aja. Suatu saat di saat kita di luar itu lebih dahsyat ujiannya. Saat lebih dahsyat kita sudah merasakan, ya, tapi kita menjalani, nggak teriak-teriak. Artinya kalau kita belum teruji, di saat diuji tamparannya luar biasa dalam ujian, kita itu bisa stres. Tapi kalau sudah teruji, ya udah. Gitu. Itu tidak dialami sama sekolah-sekolah yang lainnya. Makanya Nabi SAW bersabda, al-mu'minuna al-qawiyyu ahabu ilallah minal mu'minina dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wala tu'jiz. Ihris ala ma yanfa'uka. Berbuatlah yang bermanfaat di permukaan bumi ini. Wala tu'jiz. Jangan merasa diri lemah. Jangan mental tempe. Bahasanya gitu. Itu motivasi dari Nabi SAW. Kuat secara mental, kuat secara fisik juga. Iya. Kita perlu dalam hal ini. Makanya di saat diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, itu mau dikasih anugerah oleh Allah. Mau dikasih anugerah. Makanya Nabi SAW bersabda, innal idamil jaza ma'al idamil bala. Besar dan kecilnya suatu ujian tinggal tergantung daripada anugerah yang Allah Ta'ala kasih. Artinya sebelum anugerah itu dikasih, ya kan, sebelumnya beruntun untuk ujian. Kita husnudon dalam hal tersebut. Nggak mungkin pangkat yang Allah Ta'ala kasih besar, nggak ada ujian, omong kosong. Pangkat pun itu ujian. Makanya orang-orang yang kaya, yang bapaknya sudah sukses, ya kan? Kesuksesan tersebut itu sebelumnya adanya berbagai macam kepahitan.
Kalau kita ngelihat Abah itu manisnya doang. Abah itu enak pakai Jaguar ya. Abah itu enak ya bisa baca kitab. Abah itu enak ya duitnya banyak. Ngelihatnya di situ. Tapi nggak ngelihat bagaimana perjalanan Abah menuju kesuksesan itu. Nggak mungkin orang sukses tiba-tiba langsung instan. Omong kosong. Omong kosong itu. Tapi di saat posisi estafet yang kedua, biasanya anak-anak orang kaya itu karena bapaknya sukses, anaknya tidak dididik dengan hal bagaimana cara pahitnya hidup menuju kesuksesan. Nah, di saat bapaknya meninggal, dia mengkeruk harta-harta bapak. Pokoknya gue enak aja jual sana, jual sini, sekian. Karena nggak tahu bahwa sukses itu bagaimana. Jeripayah hidup susah itu bagaimana. Maunya enak aja gitu. Itu yang kelemahan bagi orang-orang yang anaknya sudah sukses. Yang posisi bapaknya sukses, anaknya belum. Maka nggak gampang ini hidup. Jangan meraih segala sesuatu dalam kesuksesan itu instan. Siapa bilang? Kita tidak memahami bagaimana sukses itu. Maunya instan. Cepat pangkat wali dengan halusinasi. Sebelumnya itu tidak riyadhah, omong kosong itu. Jadi seperti itu. Saat awal mau nanya. Di jalan nih. Baik, teman-teman, mungkin sudah cukup ya, waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat 3 menit. Takutnya Habib juga ada kesibukan selanjutnya. Terima kasih banyak Habib Ya, atas sama-sama. luangan waktunya. Semoga senantiasa sehat, Amin. biar tetap bisa mengajari kami banyak ilmu-ilmu Allah yang belum kami ketahui. Semoga Habibana sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup dulu, insya Allah pertemuan yang akan datang saya kabari ya. Ya, Habib. Mohon maaf dan mohon ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habibana. Sama-sama. Selanjutnya kita baca doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya Ustadz, Ustadzah. Semoga nanti bisa bergabung kembali dalam sesi selanjutnya. Akan kami kabari lewat grup ya. Terima kasih.